and I'm going down like the Titanic. Like the Titanic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perwana dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan mengajak Anda semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk melihat video saya ini. Kita akan membahas teori tujuan hukum pidana itu sendiri. Apakah yang dimaksud itu, teori itu, dan kita akan mendalaminya bersama-sama. Sekian, terima kasih. Nah, kita akan membahas teorinya itu sendiri yang tadi saya awal mula pembicaraan, yaitu teori tujuan hukum pidana yang bermula dari ruang lingkup tujuan hukum pidana. Ada hal yang penting perlu dikemukakan sendiri. Di berbagai literatur hukum pidana terdapat beberapa teori ahli yang hampir senada, yaitu 1. Teori absolut, 2. Teori relatif, 3. Teori gabungan. Roslan Saleh memberi perhatian filosofis terhadap aliran klasik ini. Beliau memberi sifat pada aliran ini dengan perkataan abstrak. Pendapat ini muncul ketika Roslan Saleh melihat mengenai diri pembuat delik, bukannya diabaikan orang. Orang memang menjurus ke arah manusia, tetapi dilihat secara abstrak dan tidaklah kepada penjahat dalam arti konkret. Jika manusia dilihat secara abstrak oleh aliran klasik, manusia menjadi soal sederhana, hanya sebatas siapa berbuat apa, lalu perbuatannya. Aliran klasik dibaca secara abstrak dan tidak utuh. Bahkan menurut aliran ini, manusia itu sendiri dapat dirasakan sama, dan setelah itu satu perbuatan diketahui tidaklah perlu untuk dipelajari secara tersendiri menurut kejadian demi kejadian. Aliran klasik itu mempunyai hampir tidak pernah menyebut tentang diri yang dapat menegaskan dirinya sebagai satu aliran dalam hukum pidana. Perkembangan selanjutnya yaitu sistem yang kaku dalam aliran klasik. Ini perlahan ditinggalkan karena pengaruh yang aliran modern. Sebaliknya, aliran modern mengajarkan tujuan hukum itu sendiri. Hukum pidana itu melindungi masyarakat terhadap kejahatan, sejalan dengan tujuan tersebut di atas. Bahwa perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kepada kejahatan mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Hitung, Cok. 1, 2, 3. Cesare Lombroso adalah salah satu pelopor aliran modern yang berkembang pada abad 19 dengan paham determinisme. Paham determinisme berpendapat bahwa manusia sama sekali tidak dapat menemukan kehendaknya secara bebas. Kalau kehendak manusia untuk membuat sesuatu itu terlebih dahulu ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu aliran modern tersebut bertujuan mengindividualisasi hukum pidana, yaitu menyesuaikan hukum dapat dengan tabiat dan sifat pribadi pembuat delik. Nah, ada juga Utrecht mengatakan ditinjau dari sudut aliran ilmu klasik adalah aliran suatu usaha yang bersifat lebih gerakan politik daripada ilmu. Adapun aliran modern yang didasarkan atas hasil-hasil penyelidikan kriminologi adalah suatu usaha yang bersifat lebih pada konteks ilmu ketimbang gerakan politik. Polemik yang terjadi di antara klasik dan aliran modern pada abad yang lampau melahirkan aliran ketiga sebagai jawabannya, yaitu jalan kompromis menganut aliran ketiga yang seperti diawali oleh hukum-hukum pidana yang menganut pelajaran Ferry murid Lombroso. Disebut juga sebagai oleh Pompe, disebut juga dengan aliran sosiologis. Aliran ketiga ini bermacam-macam. Setelah satunya oleh Pompe dikemukakan suatu aliran yang terkenal, didirikan suatu pemerintahan fasis dan kemudian di negeri Jerman. Dengan demikian, dengan lebih ringkas dapat ditarik kesimpulannya itu tujuan pidana atas tujuan pemindanaan berorientasi pada dua aliran,
yaitu aliran klasik dan aliran modern. Maksud disusunnya sebuah sanksi pidana merupakan yaitu bagian yang tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum pidana itu sendiri. Aliran klasik yang berpahaman integritarisme menjadi racun terhadap dari teori absolut atau teori pembalasan. Adapun aliran modern yang berpaham determinisme itu mendasari teori relatif. Nah, itulah teman-teman kesimpulan dari yang saya bahas di hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjabatkan untuk melihat video saya. Walaupun sedikit boring sebenarnya, saya Pramana mengucapkan undur diri untuk kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love me until you go down, love the time.